Kemarin para penikmat MBG update di WhatsApp kalau MBG tidak memakai anggaran pendidikan. Tapi di dokumen APBN 2026, tertulis jelas 223,5 triliun rupiah masuk dalam pos pendidikan. Jadi, siapakah yang benar? Itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Isu ini memanas setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belak-belakan membongkar isi dalam APBN 2026. Dikatakan bahwa MBG memang masuk dalam total 769 triliun rupiah, anggaran pendidikan 2026. Padahal sebelumnya, ada pernyataan bahwa MBG tidak memakai anggaran pendidikan. Fakta tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, lampiran APBN mencatat total anggaran pendidikan 769 triliun rupiah. Di dalamnya, tercantum alokasi untuk Badan Gizi Nasional sebesar 223,5 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Artinya secara administrasi negara, MBG memang masuk dalam struktur anggaran pendidikan. Ini fakta bahwa pemerintah telah membodohi kita semua. Kenapa bisa ada dua narasi seperti itu? Satu, ada yang menyatakan anggaran pendidikan Kementerian Teknis tidak dipakai untuk MBG. 2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, memastikan pagu di kementeriannya tidak dipangkas. Secara teknis bisa jadi benar. Pertama, anggaran Kemendikdasmen tidak dikurangi, serta yang kedua tetapi secara struktur APBN, MBG tetap dihitung dalam fungsi pendidikan. Jadi, ini semua perbedaan sudut pandang, antara sudut pandang fungsi anggaran negara, versus sudut pandang operasional kementerian. Kalau 223,5 triliun rupiah itu dikeluarkan dari pendidikan, maka porsi pendidikan, murni, bisa turun jauh dari 20% amanat konstitusi. Pertanyaannya, apakah makan bergizi termasuk investasi pendidikan? Atau lebih tepat disebut program perlindungan sosial? Ini bukan soal setuju atau tidak MBG. Ini soal klasifikasi anggaran. Yang publik butuhkan bukan saling bantah, tapi transparansi. Kalau memang masuk pos pendidikan, jelaskan alasannya. Kalau tidak mengurangi kualitas pendidikan, buktikan datanya. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma angka 223 triliun rupiah, tapi masa depan pendidikan kita.